Halo, aku Peti dari Potluck Podcast. Di video kali ini, aku akan ngebahas mixer terbaru keluaran dari Rode, Rodecaster Pro 2. Apa aja fitur-fiturnya? Kita simak yuk! Jadi sebenarnya aku udah pakai Rodecaster Pro 1 tuh udah lumayan lama gitu ya untuk podcasting. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat memang Rodecaster Pro 1 ini tuh lebih condong ke arah podcast ya. Karena ada beberapa fitur yang nggak bisa diakomodir gitu. Makanya di Rodecaster Pro 2 ini, Rode tuh bener-bener ngejawab kebutuhan bukan cuma dari podcaster, tapi juga dari live streamer, terus dari musisi, dan yang settingannya live juga. Dan kalau misalnya semua fitur itu tuh benar-benar bisa diakomodir gitu ya, ini pastinya akan jadi benefit juga sih buat para podcaster. Kalau di marketplace, Rodecaster Pro 2 ini tuh dijual di harga 10,8 juta rupiah ya. Dan kalau dibilang mahal, ya nggak mahal juga. Tapi kalau dibilang murah, sebenarnya nggak murah juga sih. Tapi dengan harga segitu, kamu tuh udah akan dapetin fitur yang luar biasa banget banyaknya. Nah, di video kali ini aku cuman akan ngebahas speknya dulu nih secara general, karena sekarang ini aku juga masih utak-atik dulu nih alatnya dalam kegiatan rekamanku. Fitur yang pertama, Ultra Low Noise High Gain Revolution Preamps. Setauku ya, gain maksimal di Rodecaster Pro 1 itu tuh di 55 dB. Makanya memang untuk beberapa mikrofon itu tuh masih kurang, dan aku tuh juga memang rasanya demikian. Nah, Rode ini sekarang nambahin gainnya itu di Rodecaster Pro 2 ya, sampai 76 dB. Jadi headroomnya tuh banyak banget, dan ini sih udah bisa mencukupi untuk kebutuhan banyak jenis mikrofon ya. Terus kemudian equivalent input noise-nya itu di minus 131,5 dBV. Wah, itu sih udah sangat-sangat-sangat low noise banget, jadi kamu nggak perlu khawatir. Terus kalau misalnya kamu pakai mikrofon Rode juga nih kayak aku, ini kan aku pakai Procaster ya. Nah, di sini tuh udah ada settingan khususnya juga. Jadi kamu tinggal colok si Procasternya ini, kemudian nanti di Rodecaster Pro 2 nih pilih settingan bawaannya, lalu tinggal langsung rekaman deh. Fitur yang berikutnya, High Quality Neutrik Combo Inputs untuk connecting microphones, instrumen, dan juga line level devices. Harusnya sih udah pada tahu lah ya kualitas Neutrik tuh kayak gimana. Makanya input XLR combo dari Rodecaster Pro 2 ini juga udah pasti berkualitas. Fitur yang berikutnya, di Rodecaster Pro 2 ini juga ada 4 fader nih untuk input dari XLR combo, terus ada satu fader untuk Bluetooth nih kalau misalnya kamu mau masukin musik dari smartphone atau misalnya mau teleponan juga. Kemudian ada satu fader lagi, ini kalau misalnya kamu mau masukin sound dari SmartPad. Dan yang terakhir ada 3 virtual fader. Yang selanjutnya ada Studio Grade Apex Audio Processing dan Onboard Effects. Nah, Apex Processing ini tuh sebenarnya udah ada ya di Rodecaster Pro 1, tapi di Rodecaster Pro 2 ini tuh processingnya lebih canggih lagi, terus juga fitur-fiturnya lebih banyak yang bisa kamu kontrol. Jadi ini tuh kayak pembaruan yang lebih canggih. Terus di sini tuh juga ada sound effect untuk kamu bisa ngubah-ngubah efek suara kamu nih. Jadi ini tuh cocok banget kalau misalnya kamu live streaming ya. Sebenarnya sih kalau misalnya mau podcasting juga bisa, tapi emang lebih cocok kalau misalnya settingannya tuh live show. Terus yang berikutnya, di Rodecaster Pro 2 ini juga ada 8 adjustable smart pad yang bisa kamu custom nih tergantung kepentingan show atau suara kamu. Terus kalau misalnya kamu punya bumper atau mungkin sound effect atau soundbite sendiri, itu juga bisa kamu masukin ke smart pad ini. Fitur berikutnya, Rodecaster Pro 2 ini juga ada tambahan 2 koneksi USB-C supaya kamu bisa koneksiin ke komputer atau ke smartphone. Kalau misalnya kamu beli mixer ini nih, kamu tuh juga udah akan dapetin koneksi kabel ya dari USB-C ke USB-C. Fitur yang berikutnya, ini kamu bisa dapetin file stereo, terus juga semua audio track secara terpisah, dan ini bisa direkam pakai komputer ataupun pakai micro SD card. Fitur yang selanjutnya, ini ada 4 headphone output dan juga output untuk monitor ya. Ini ukurannya tuh yang 65.
Nah, untuk headphone-nya ini fiturnya sepertinya masih mempertahankan angle podcasting ya dari Rodecaster Pro 1 ke Rodecaster Pro 2, terus juga continuity dari color coding nih yang ada di produk-produknya Rode. Soalnya kalau kamu ngelihat Rodecaster Pro 2 ini, di bagian knob headphone-nya itu tuh ada indikator warna yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kamu pakai headphone-nya Rode nih kayak yang aku pakai sekarang, ini NTH 100 ya. Di ujung kabelnya tuh ada indikator warna orange. Nah, ini kamu bisa cocokin sama knob yang di nomor 4 nih yang warnanya orange juga. Jadi kamu tahu ini orange coloknya ke nomor 4. Fitur yang berikutnya, jadi di Rodecaster Pro 2 ini ada layar touchscreen yang responsif. Sebenarnya layar touchscreen ini juga ada di Rodecaster Pro 1, tapi di yang kedua ini ukuran layarnya tuh lebih gede. Terus juga dia ada fitur rotary encoder, ini untuk navigasi dan kontrol. Jadi rotary encoder ini tuh semacam tombol yang bisa diputer-puter gitu knobnya untuk kamu misalnya ngatur angka kompresor, EQ, dan lain-lain, itu kamu bisa dapetin angka yang akurat. Lalu fitur terakhir nih yang menurutku juga penting gitu ya. Jadi kita selalu bisa download firmware update yang selalu diperbaharui secara berkala nih oleh Rode. Dan ini kalau misalnya kamu mau download nanti bisa langsung cek-cek aja ke websitenya Rode ya. Oke, itu dia tadi fitur-fitur dari Rodecaster Pro 2. Kalau misalnya kamu tertarik dengan Rodecaster Pro 2 nih, atau mungkin produk-produk Rode yang lain, kamu bisa cek di MPP ya, sebagai distributor resminya produk Rode. Atau cek juga mereka di Instagram di @rodemic.id. Nanti infonya akan aku taruh di deskripsi videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah!